pagi hari ini ya kita bisa bertemu. Oke ya, bisa bertemu di inspiration class yang pertama. Oke, kemarin kan kita tahun lalu ya, itu namanya motivation class sama entrepreneur class. Nah, tahun ini saya ganti namanya menjadi inspiration class ya, karena saya ingin siswa-siswi itu nanti termotivasi, terinspirasi ya kayak gitu. Walaupun yang ikut itu tidak banyak, tapi nanti harapannya yang sedikit ini itu juga bisa memberi inspirasi dari acara ini, terus nanti bisa ke teman-temannya kayak gitu. Nah, jadi ini nanti kita saling menginspirasi saja ya, dari guru untuk murid, dari murid sesama murid, terus dari misalkan kalian siswa ke siswa, alumni ke siswa kayak gitu ya. Jadi nanti ini Oke, untuk itu sebelum nanti kita mulai, perkenalkan, ini saya Pak Roynaldi ya. Ada yang belum kenal? Atau sudah kenal semua? Sudah kenal ya? Oke, sudah kenal semua. Ini nanti yang akan mengisi itu Mas Fajar Afnizar ya. Ini Mas Fajar ini dari mana ini? Dia S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Dulunya dari SMA Muhammadiyah 2 Mayong. Nah, dulu itu Mas Fajar lahirnya di Desa Datar ya, 6 April 2003 ya. Ini ada NIM mahasiswa ini. Nomor induk mahasiswa ya. Kalau siswa itu kan punya NIS ya, nomor induk siswa kalian tuh di SMA. Kalau mahasiswa itu nanti punyanya NIM ya, NIM ini. Ini ojo disebar kejar. Iki nek mbok sebarke iki kok cacah doning Solo gawa nimu iki kok untuk buku gratis iki. Neng bookstore ya. Jadi Mas Fajar ini lahir di Desa Datar, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jepara ya. Ini ada pendidikannya dari TK, SD, SMP, SMA, S1 sekarang ya. Terus organisasinya dulu di SMA kalau nggak salah ikut HW ya Mas ya? Iya Pak, saya ikut HW. Ikut HW. Dulu ikut HW ya, karena dulu ada yang fokus di IPM, ada yang ikut HW kayak gitu ya. Terus kemarin itu Mas Fajar tuh ikut beberapa jalur untuk kuliah ya, jadi tidak hanya satu jalur. Nah, ini nanti juga bisa jadi bahan pertimbangan bagi kalian yang nanti ingin kuliah. Jadi kuliah itu jangan hanya nempuh satu jalur ya. Nah, nanti kalau tidak keterima satu jalur, kita masih ada kesempatan di beberapa jalur ya. Nah, yang paling kemarin cukup berkesan itu ya lolos di UMS sama lolos SBMPTN. Nah, UTBK kalau sekarang. Nah, ini jarang-jarang yang lolos UTBK. Kalau yang senam PTN dari SMA dulu yang lolos Mbak Ayu ya. Nah, nanti kapan-kapan kita panggil atau hadirkan Mbak Ayu juga, Mbak Aisyah Ayu yang sekarang di Universitas Brawijaya. Gitu. Kemarin habis berangkat ke Kediri ya, ke Universitas Brawijaya, nanti kita ajak juga saling sharing ya kayak gitu. Itu nomor WA-nya nanti, kalau nomor WA-nya Rono 08 Jar 62240. Oh salah ya. Oke, nanti tak share saja di grup WA ya nomornya. Nanti kalian bisa tanya-tanya jika ada yang mau tanya tentang UTBK atau seperti apa lebih lanjut setelah acara ini, silahkan nanti ya. Tapi hari ini kita nanti sharing-sharing sama Mas Fajar dulu. Oke, waktu sepenuhnya saya kasihkan ke Mas Fajar ya. Silakan Mas Fajar. Sebelumnya perkenalkan, mungkin di sini sudah banyak yang kenal sama saya, tapi bagi yang belum, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Fajar Afnizar. Saya lahir di Jepara tanggal 6 April 2003. Sekarang umur saya 18 tahun. Ya, nggak berbeda bagi kalian. Dulu saya sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Mayong. Saya adalah kakak kelas kalian. Dan sekarang saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Ilmu Keperawatan S1. Baiklah, pertama saya ucapkan selamat datang di Inspiration Class pertama 2021.
Dari namanya saja inspiration class pertama, berarti nanti ada yang kedua, ada yang ketiga ya Pak. Betul sekali. Semoga saja ya nanti ada lanjutannya. Inspiration class ini apa sih Kak? Inspiration class ini sebuah kelas atau forum di mana kita berkumpul untuk membahas apa yang akan kalian lakukan setelah lulus nanti. Jadi tanpa basa-basi lagi, marilah kita buka inspiration class pertama ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini yaitu sharing session atau berbagi pengalaman mendapat beasiswa dan tips lolos SBMPTN. Bagi kalian yang punya niatan untuk kuliah, ini merupakan kesempatan yang sangat baik buat kalian, karena saya akan membagikan pengalaman saya, namanya juga sharing session atau bagi pengalaman. Bagaimana sih saya bisa dapat beasiswa dan lolos di SBMPTN? Dan buat kalian juga, kemarin ada yang beberapa yang chattingan sama saya, katanya, Kak, saya mau daftar sekolah dinas, nggak mau kuliah, gimana? Ya, nggak apa-apa, itu juga bisa jadi referensi buat kalian. Oke, kita mulai. Pada awalnya, gimana sih kok saya bisa dapat beasiswa dan lolos di SBMPTN di tahun 2021 ini? Setiap hal pasti punya awal, dan awalnya semua dimulai dari sebuah kebingungan. Mungkin beberapa orang bilang bahwa perjalanan orang itu dimulai dari yang namanya mimpi. Tapi bagi saya, perjalanan saya ini dimulai dari kebingungan saya. Ini foto saya waktu SMA kemarin. Maaf saya nggak sempat foto bagus ya, jadi ini tak tempel di sini. Alasan saya hari ini berani ngomong di depan kalian gini, itu adalah karena saya juga pernah ngerasain jadi di posisi kalian. Kelas 12, bingungnya gimana, lulus status itu mau jadi apa, mau kemana. Saya dulu juga pernah ngerasain yang seperti itu. Apalagi saya kakak kelas kalian. Saya pernah sekolah di sekolah yang sama kayak kalian, diajar sama guru yang sama kayak kalian, dan merasakan kebingungan yang sama dengan kalian. Ini adalah bukti kebingungan saya pada saya bisa dilihat waktu SMA kan sekali. Kemudian dari kebingungan itu muncullah yang namanya angan. Saya mulai punya rencana, saya mulai punya impian. Tapi itu cuma impian-impian belaka dulu. Impian terbesar saya itu masuk ke Undip. Makanya saya kasih banyak BM Undip di sini. Karena dulu yang di pikiran saya itu memang Undip. Di diary saya tulis saya pengen ke Undip. Terus ke orang tua saya bilang, Pak, Bu, saya pengen ke Undip. Ke guru-guru saya, ke teman-teman saya cerita ke mana lagi? Ke pacar saya pengen ke Undip. Tidak punya pacar? Saya nggak punya pacar. Terus dari angan itu nggak afdol juga dong kalau kita cuma angan-angan tok, cuma rencana-rencana tok gitu. Jadi saya mulai bergerak. Dulu itu ada 3 usaha yang saya lakukan untuk mewujudkan impian-impian saya itu. Yang pertama itu ada SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Bagi yang belum tahu, SNMPTN itu seleksi masuk perguruan tinggi yang pakainya itu nilai rapor. Jadi sistemnya itu kita konsultasi sama BK, nanti pihak sekolah kan dikirim nilai rapor kita ke sana. Ya udah, kita tinggal nunggu aja gitu, nunggu hal yang nggak pasti. Kalau nanti hasilnya hijau ya alhamdulillah, kalau merah ya gimana ya nangis. Terus yang kedua, itu saya ambil yang namanya beasiswa. Ini jalur yang paling saya perjuangkan selama saya daftar kuliah ini, yang paling saya seriusin. Karena ya kalian tahu sendiri lah alasannya, beasiswa itu kuliah di mana kita gratis. Kita kuliah tapi nggak dibayar, bahkan kita dibayar. Dulu saya daftar beasiswa itu ada di banyak tempat. Pertama ada UMS, terus UMY juga. Saya juga sempat daftar di Universitas Muhammadiyah Semarang juga ada. Dan alhamdulillahnya beberapa lolos di situ. Terus ketiga, usaha yang saya lakukan itu saya ikut SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini seleksi masuk perguruan tinggi yang pakainya itu jalur tes.
benar-benar uji pikiran kita. Jadi kita bersaing ya pakai pemahaman kita itu, bagaimana kita ngisi tes itu benar atau enggak, waktu yang kita gunakan untuk ngisi tes itu dan lain sebagainya. Kalau nilai kita bagus ya kita lulus. Dan sebaliknya juga kalau SNMPTN tadi kan sistemnya rapor. Itu banyak orang yang bilang kalau SNMPTN itu tuh jalur lotre ya, nggak jelas sistemnya. Tapi kalau SBMPTN itu sistemnya jelas. Emang dari kita seberapa bagus kita mengerjakan soal itu. Oke, saya lanjut. Pertama, saya daftar SNMPTN itu di Undip. Seperti yang kalian tahu, Undip itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak gebetan saya lah. Saya pengen ke sana karena impian saya sejak kecil. Sejak kelas 12 saya pengen. Saya daftar SNMPTN. Habis itu saya ngirim nilai rapor terus santai-santai. Tapi SNMPTN ternyata adalah hal yang paling saya sesali dalam perjalanan kuliah saya. Karena pertama, saya itu meremehin SNMPTN. Dulu pernah ada teman saya namanya Mbak L, maaf saya samarin nanti kalau orangnya marah. Mbak L itu ngajak saya, yuk sinau yuk kan SBMPTN. Saya bilang apa coba? Ini hal yang saya sesalin ya. Saya bilangnya, aku gak sinau ya, soalnya aku yakin bakal tambah SNMPTN kok. Soalnya apa? Saya sendiri menganggap diri saya itu pinter. Nilai rapor saya itu 99 rata-ratanya. Terus saya juga pernah ikut lomba-lomba, ada yang tingkat kabupaten menang, ada yang bahkan pernah menang sekali itu tingkat nasional. Di tahun 2020 itu saya ikut biologi, saya menang di situ. Makanya saya menganggap saya pasti lolos SNMPTN. Tapi ternyata apa? Saya ditolak di Undip. Bayangin, Undip itu dari dulu jadi impian saya cerita ke orang-orang, tapi akhirnya saya ditolak. Itu kayak ditolak gebetanmu gitu. Rasanya gimana? Sakit ya? Ya sakit lah, masa enggak, tapi nggak apa-apa, saya cerita. Saya cerita sedikit. Waktu saya buka pengumuman itu, posisi saya di kamar. Pengumumannya kan jam 3. Saya sebelum jam 3 itu sudah stay di depan laptop, di depan HP. Terus ada ibu saya masuk kamar saya nyapu. Lihat saya gitu, ibu saya manggil. Di belakang saya tak buka, merah. Rasanya gimana coba? Saya pengen nangis gitu. Saya gemeter banget. Saya juga pernah kan. Pak Alex juga pernah ya. Pokoknya di SNMPTN itu rasanya mantep lah pokoknya. Terus kedua, setelah bersedih-sedih sempat putus asa saya, akhirnya saya dapat info dari Pak Roy ada yang namanya jalur beasiswa. Waktu itu Pak Roy ngirim WA ke saya isinya 4 link, dan dari situ saya ada di sini. Saya belum pernah mendapat apa, terima kasih Pak Roy. Sama-sama. Dari 4 link itu, pertama saya daftarnya itu awalnya ragu-ragu, saya nggak tahu. Kan saya dengan beasiswa itu khusus mereka yang pintar lah, khusus mereka yang nggak mampu lah. Tapi dari pihak sekolah itu pun saya daftar aja dulu aja. Akhirnya saya daftar di situ di UMS pertamanya. Dibantunya sama Bu Hesti waktu itu. Makanya kalau kalian pengen daftar kuliah, janganlah ragu-ragu buat ngubungin buat ngubungin pihak sekolah itu. Pihak sekolah siap membantu kok. Kalau kalian terima juga nanti nama sekolah juga yang bagus, jadi nggak usah khawatir buat minta bantuan. Waktu itu saya daftar sekitar bulan Maret kalau nggak salah. Kayak saya itu bulan Mei. Pertama, seleksi yang pertama itu seleksi berkas. Jadi cukup kita ngirim berkas-berkas kita kayak kakak lah, terus akte, terus surat dari sekolahan gitu-gitu. Nanti kalau kita lulus baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Dan berikutnya itu wawancara. Jadi saya tanya ini itu tentang latar belakang saya, tentang apa alasan saya di UMS, pokoknya pertanyaan-pertanyaan biasa gitu. Kita jawab jujur aja dan alhamdulillahnya di jalur inilah saya diterima S1 ilmu keperawatan. Dan itu adalah kayak rasanya itu lega banget gitu. Setelah stres karena SNMPTN dan bukan cuma saya ya yang stres. SNMPTN itu saya menyetreskan banyak orang.
meresahkan SNMPTN itu. Jadi saran saya nggak usah lah terlalu ke SNMPTN, kita cari jalur lain aja. Terus setelah itu kan saya udah diterima di UMS ya. Terus kenapa kok saya ikut lagi SBMPTN? Saya juga nggak tahu alasan saya apa. Saya cuma pengen nyoba aja. Kemampuan saya itu sebesar apa sih? Akhirnya saya ikut SBMPTN. Dengan waktu belajar saya itu cuma 3 minggu. Karena seperti yang saya cerita tadi, saya diajak belajar itu saya nolak. Terus pengumuman SNMPTN itu kan April 2021. April 2000. Iya benar. April 2021 itu kan pengumuman SNMPTN, terus SBMPTN ini tesnya mulai itu tanggal 14 Mei kalau nggak salah. Berarti waktu belajar saya kan emang cuma 3 mingguan. Itu saya masih ingat banget. Waktu itu bulan puasa, saya habis sahur, belum subuh, saya udah berangkat pakai motor ke Semarang sama bapak saya karena tesnya saya itu jam 6 sampai jam 7, jam 6 sampai jam 11 ya. Jadi sebelum jam itu saya udah sampai di sana. Terus habis itu saya masuk ke dalam, ngerjain soal. Waktu itu masih lockdown ya, jadi mall-mall ditutup. Padahal rencana bapak saya kalau sampai sana kan mau ke mall. Itu mall ditutup, nggak ada yang buka, bahkan masih ditutup. Bapak saya istirahat di mana coba? Tidur di depan toko fotokopi. Habis itu dibangun sama yang punya. Seperti itu perjalanan saya ikut SBMPTN. Dan saya pikir bapak saya sampai gini durhaka banget saya kalau saya nggak lolos. Dan alhamdulillahnya SBMPTN saya juga diterima di S1 Ilmu Keperawatan Undip yang dulu saya idam-idamkan. Ibaratnya Undip ini jadi mata gebetan saya yang sekarang saya kejar-kejar lagi. Tapi akhirnya Undip saya tolak. Kenapa saya tolak? Alasannya ya ngapain balik sama mantan? Enggak ada. Berarti apa pertimbangannya? Pertama, kenapa saya di UMS itu? Awalnya pertama, yang jelas UMS itu saya gratis beasiswa. Kalau di Undip itu bisa juga sih saya gratis, tapi harus ikut tes lagi. Dan saya nggak berani ikut tes itu karena nanti ada pengecekan keadaan ekonomi keluarga dan lain-lain. Terus kedua, Solo itu jadi kota dengan biaya hidup salah satu biaya hidup tertinggal di Indonesia. Dan ketiga, lingkungannya Solo itu lebih baik kalau menurut saya daripada di Semarang. Semarang itu udah kota dan pokoknya godaannya banyak. Kalau nggak kuat ya bisa terjerumus dan yang tidak diinginkan. Terus lanjut ke bagian selanjutnya, apa sih strategi dan apa saja yang diperlukan untuk seleksi beasiswa? Mungkin banyak yang berpendapat lain ya, ini pendapat pribadi saya. Pertama, untuk beasiswa itu yang jelas pertama ambil, baru yang kedua mengumpulkan berkas-berkas. Ini hal paling penting dalam beasiswa. Berkas itu kayak ada kakak kita, terus atau ada akte, terus surat dari sekolahan, terus kalau saya itu nambah piagam-piagam saya dan surat dari PCM, dari PCM juga saya minta. Pokoknya kalau kita nggak mengumpulkan berkas itu kita nggak bisa ikut beasiswa. Itu syarat utama kalau kita pengen daftar beasiswa itu. Terus strategi yang kedua itu kita menjalani tes dan mewawancara dengan baik. Waktu itu tes saya online karena masih pandemi, jadi saya tesnya lewat VC. Dan kalau di UMS itu saya nggak tahu kalau tes lain gimana ya, mungkin nanti di kesempatan yang lain Pak Roy bisa kemudian teman saya dari unit lain. Tapi kalau di UMS itu tesnya itu wawancara online dan yang ditanyain itu bab agama kebanyakan. Kalau bab-bab yang kita pelajari di sekolah kayak biologi terus fisika itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Cuman agama. Waktu itu saya ditanya tata cara sholat gerhana kalau saya nggak salah itu. Dan itu setiap orang nggak sama. Setiap orang itu ada teman saya yang dapat tata cara sholat jenazah, ada yang dapat tata cara tayamum. Ya kadang ada yang gampang, ada yang sulit, tergantung bagi kita sih. Dan satu lagi yang perlu kalian siapin dalam seleksi beasiswa itu yang menurut saya pasti keluar, itu tes baca Al-Quran. Jadi sebisa mungkin kita sebagai umat
umat Islam ya harus tahu lah tata cara baca kitab kita sendiri. Nggak harus bagus-bagus banget, yang penting bisa dan lancar. Terus yang ketiga itu pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual itu apa sih? Pendekatan spiritual itu selain kita usaha nyata, selain kita usaha yang kelihatan, kita juga usaha dalam artian mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita doa, terus kita ibadah lebih rajin. Contohnya saya sendiri, saya ini bukan tipe orang yang religius banget. Teman-teman saya juga kenal saya gimana. Tapi selama tes ini, saya istilahnya PDKT ya sama yang di atas. Saya doa lebih sering, saya terus tahajud, itu yang saya masih ingat sampai sekarang. Ada sholat duha, terus ada puasa Senin Kamis juga. Selain buat bentuk ibadah ya, doa itu juga bikin kita tambah semangat gitu. Kita lebih yakin bahwa kita bakal lolos di tes ini. Dan yang terakhir, jangan menyepelekan yang namanya itu usaha. Kita nggak boleh setengah-setengah dalam berusaha gitu. Misal saya kan udah ikut SBMPTN, udah ikut SNMPTN juga, terus udah ikut yang namanya tes beasiswa. Misal tes beasiswa saya ngerjainnya setengah-setengah. Ngapain sih? Saya serius-serius banget ikut wawancara, saya juga udah ikut SBMPTN serius kemarin. Nggak boleh gitu. Jadi setiap usaha itu kita lakuin dengan sebaik-baiknya kemampuan kita. Dan kunci yang terakhir itu sabar. Ini saya pengalaman pribadi sendiri. Kalau di UMS itu saya berkali-kali di ghosting sama yang namanya admin. Jadi pengumuman awalnya tanggal segini, udah deadline malah diundur, udah deadline lagi diundur lagi, admin yang hilang-hilang. Pokoknya kalau ikut seleksi itu yang sabar lah. Nunggu kabar sambil kita coba-coba jalur lain. Pak Roy juga pernah di UMS, pasti tahu gimana rasanya ya Pak ya. Iya gitu. Terus ini beberapa referensi beasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kok saya malah promosi sih? Enggak, promosi enggak terus kalau saya juga setelah jelasin semuanya nanti. Jadi cuma biar kalian tahu apa gambaran beasiswa ya. Beasiswa itu ada yang gini, ada yang gini. Yang pertama itu ada BKAD kalau di UMS. Ini beasiswa yang saya ambil. Saya di UMS itu selama 4 tahun belajar itu gratis, tanpa keluar biaya. Malah tiap bulan saya dapat uang saku 400.000 dari sana. Enak kan? Siapa nggak mau? Siapa sih yang nggak mau? Terus yang kedua ada BU itu beasiswa bulan. Itu selama 4 tahun kalian kuliah di sana, kalau dapat BU itu gratis, nggak bayar sama sekali, tapi nggak dapat uang saku. Beda sama BKAD itu. Jadi BU ini peluangnya lebih besar lah. Tapi kalau BKAD itu cuma beberapa orang yang bisa masuk. Terus yang ketiga ada yang namanya BP. BP itu beasiswa prestasi. Kalau kalian dapat BP, itu kalian dapat potongan biaya studi 50%. Jadi kalian dapat potongan itu kalian bayarnya cuma setengah, nggak mulai di situ. BP ini syaratnya apa? Syaratnya kalian cukup punya piagam dari apapun, misal dari lomba atau kalian pernah organisasi apa yang aktif, itu bisa dapat BP. Dan peluang lolos BP ini besar banget, lebih besar dari BU sama BKAD. Dan yang terakhir, yang paling top menurut saya itu BHA atau beasiswa Hafiz Al-Quran. Jadi bagi kalian yang hafalannya banyak, khususnya banyak, saya bukan termasuk di situ, bisa dapat BHA ini. Kalau kalian dapat BHA ini, gratis selama 4 tahun dan boleh ngambil kedokteran dan kedokteran gigi. Kalau beasiswa tadi kan nggak bisa ngambil itu, nggak bisa ngambil kedokteran sama kedokteran gigi. Kalau yang BHA itu bisa ngambil kedokteran itu, dan kalian tahu beasiswa kedokteran itu langka banget, dan biaya buat masuk kedokteran juga banyak banget, sampai ratusan juta, sampai miliaran juta. Dan kalau kalian dapat ini, kalian gratis selama 4 tahun itu. Terus yang terakhir, ada beasiswa yang mungkin kalian udah gak asing lagi, dan udah saya yakin udah banyak disinggung sama guru pembimbing di sini, yaitu KIP kuliah. Buat yang dapat KIP kuliah, ini kuliah kalian selama 4 tahun benar-benar gratis dan uangnya lebih banyak daripada yang saya dapat dari BKAD. Biasanya begitu. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa ditanya dari teman-teman saya yang dapat KIP ini. Dan ini kabar baik buat kalian yang mageran, karena registrasi dan tes beasiswa dilaksanakan secara online di UMS itu selama pandemi masih ada
itu semua kegiatannya dilaksanakan online beasiswa, mulai dari registrasi sampai tesnya itu online semua. Saya dulu juga registrasinya cuma foto surat terus jadiin PDF, habis dijadiin PDF langsung tak kirim ke sana gitu. Terus tesnya gimana? Tesnya juga saya online sama aja. Tesnya itu lewat PC. Jadi pagi-pagi saya sudah duduk di sana, ditanya macam-macam sampai sampai disuruh ngerekam rumah juga lewat PC gitu. Karena kan nanti cek keadaan rumah kita gimana, tapi ya nggak usah berarti sih, nggak terlalu ketat juga gitu, seleksinya, asal kita jawabnya lancar aja dan yakin gitu. Nanti kalian bisa kunjungi lamannya PMB UMS, di situ ada infonya semua. Terus ini pertanyaan yang biasanya muncul dari kalian yang mau daftar beasiswa. Apakah beasiswa itu hanya untuk mereka yang pintar? Enggak juga. Kalau menurut saya pintar itu nomor kesekian lah. Yang penting pertama itu yakin sama mau. Dan ada juga teman-teman saya yang orangnya ikut juga ya. Tadi saya kayak lihat orangnya ikut juga. Ada teman saya ya, waktu kelas 9 ini kelas 12 maaf. Saya ini SMP. Kelas 12 itu kan jumlah murid di kelas saya ada 37. Dia pernah dapat itu kan 34. Orang itu udah sih. Karena keluar ya. Dia dapat ranking 34 bayangin. Dan sekarang dia di mana? Dia di UMPU, dapat beasiswa KIPK. Dan dia uangnya dapatnya lebih banyak dari saya. Itu ya teman saya, namanya Mas I, itu bocorannya. Terus kedua, apakah beasiswa itu hanya untuk mereka yang kurang mampu? Menurut saya juga enggak juga, tergantung kita sih pilih-pilih beasiswanya. Kalau kalian memang merasa benar-benar butuh dan dari kalangan ekonomi bawah, kalian bisa, kalau saya saranin itu ambil KIPK aja. Soalnya disitu duitnya lebih banyak. Jadi nanti bisa membantu kalian kalau selama perekonomian, bisa membantu kalian selama di masa perkuliahan itu. Karena uang dari KIPK itu memang nggak gemen-gemen. Kalau saya nggak salah, tahun ini itu lebih dari 1 juta. Tapi kalau nanti di swasta biasanya itu 900.000, itu setahu saya. Tapi kalau kalian merasa dari kalangan yang menengah ke atas, ya bisa ambil beasiswa lain. Misal bisa ambil yang sama kayak saya. Alasan saya nggak ambil KIPK itu juga, saya merasa bahwa saya cukup mampu lah. Saya bukan lahir dari keluarga yang benar-benar kaya, yang uangnya lebih-lebih, tapi saya juga bukan berasal dari ekonomi bawah yang kalau saya ikut KIPK itu belum tentu saya lolos. Makanya saya ikut yang namanya PKAI. Untuk gambarannya, bukannya takabur ya. Saya akan memberitahukan bahwa rumah saya itu jualan saya. Dan kemarin waktu ikut PKAI, saya juga disuruh rekam. Dan alhamdulillahnya sekarang lolos. Jadi ekonomi itu kalau menengah ya masih bisa lah dapat beasiswa, nggak usah ragu buat daftar beasiswa. Terus ketiga, apakah beasiswa hanya untuk mereka yang punya orang dalam di sana? Menurut saya juga enggak. Karena pada kenyataannya, saya di sana juga nggak kenal siapa-siapa di UMS. Pak Roy juga sifatnya di sini cuma memberitahu informasi kepada saya, bukan membantu saya secara secara bisik-bisik ke pihak sana. Tapi alhamdulillahnya di Jepara itu ada yang namanya PDM atau pimpinan daerah Muhammadiyah ya Pak ya. Itu mereka siap membantu kita kalau kita mau daftar ke Universitas Muhammadiyah. Kemarin waktu saya daftar itu, saya benar-benar nggak tahu, saya nggak kenal siapa-siapa di sana. Tiba-tiba ada WA masuk ke saya, namanya Mbak Ervina. Saya awalnya nggak tahu Mbak Ervina siapa. Terus orangnya ngomong, saya orang PDMD. Jadi mereka itu membantu kita lah, ngasih informasi ke kita kalau seleksinya tanggal segini, terus nanti yang ditanyain di seleksi itu ini. Seenggaknya walaupun mereka nggak secara langsung meloloskan kita ke sana, tapi mereka tuh memberi semangat kepada kita bahwa saya itu ada yang dukung. Jadi kita lebih mantep lah buat daftar kuliah. Dan alhamdulillah di Jepara itu ada itu. Nanti kalian bisa cari info lagi. Terus yang kedua itu SBMPTN.
jalur yang mungkin sebagian besar dari kalian nanti bakal ikutin, karena emang SBMPTN ini jadi salah satu jalur paling favorit buat daftar perguruan tinggi negeri. SBMPTN itu apa sih? SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Itu seleksi yang kita masuk ke perguruan tinggi pakainya tes. Nanti di tes itu sistemnya ada yang namanya Saintek, ada yang namanya Soskul. Itu tinggal kita nanti ambil yang apa. Kita materinya juga dari situ. Biasanya anak IPA itu ambilnya yang Saintek, karena itu pelajarannya Saintek itu IPA semua, kayak biologi, fisika, terus kimia. Terus yang kedua itu ada Soskul, itu biasanya diambil sama anak IPS, atau yang kalau kuliah nanti ambilnya prodi yang ada hubungannya sama IPS. Itu nanti isinya ya kayak sosiologi, terus geografi kayak begitu. Terus pertanyaan keduanya, waktu pelaksanaan SBMPTN itu kapan sih? Waktu pelaksanaan SBMPTN itu biasanya kalau kalian udah ada di semester 5 SMA, itu biasanya nanti pendaftaran mulai buka. SNMPTN juga nanti munculnya di semester 5. Karena nanti kalian daftarnya pakai nilai rapat ya. Itu nilai rapatnya kalau SNMPTN itu dari semester 1 sampai semester 5. Semester 6 itu nggak masuk di penilaian. Sedangkan kalau SBMPTN itu nanti kalian masuknya pakai tes. Waktu pelaksanaannya biasanya kalau kalian daftar sih. Kalau kalian daftarnya awal-awal itu biasanya nanti jam awal kayak saya, jam 6 pagi gitu udah sampai sana. Tapi kalau kalian akhir biasanya ada yang dapat jam 12, bahkan ada yang dapat jam 3 sore gitu. Terus ketiga, pesertanya itu siapa? Pesertanya itu seluruh siswa yang mau daftar kuliah di tahun itu. Setahu saya itu angkatan 2 tahun ke belakang masih boleh daftar. Pokoknya sebelum maksimal umur kalian 25 tahun itu masih bisa daftar. Jadi saingan kalian itu bukan cuma angkatan kalian, tapi juga angkatan-angkatan belakang kalian juga ikut nanti. Dan yang paling saya ingat di SNMPTN dan SBMPTN ini, yang namanya teman di sekolah itu nanti bisa jadi musuh. Kenapa? Waktu itu banyak teman-teman saya yang nanya saya, "Jar, kamu ambil jurusan apa?" Saya jawabnya keperawatan. Hasil apa? Mereka sama sekali nggak ada yang ambil keperawatan. Ada teman saya namanya Mbak M, maaf saya selagi kalau ketahuan. Dia pernah tanya saya, "Jar, Mbak jurusan apa?" Tak jawab keperawatan. Terus dia bilang apa? "Ya wis lah, tak ngalah aja, tak wani apa wani." Soalnya emang gitu, SBMPTN dan SNMPTN itu kejam. Yang namanya teman, kalau udah daftar SNMPTN itu jadi saingan kita. Kalau kita, misal teman kita yang lebih pintar daftar di jurusan kedokteran, kita ya secara hati nurani ya gimana ya, nggak berani daftar di situ. Karena kalau kita sendiri nggak bisa saingan sama orang-orang yang di sekolah kita, gimana kita mau saingin di luar sana? Biasanya kalau siswa-siswa yang pintar di sekolah itu udah daftar di prodi tertentu, siswa-siswa lain itu nggak berani daftar di situ. Dan pertanyaan selanjutnya, tempat pelaksanaannya itu di mana? Tempat pelaksanaannya itu biasanya di universitas-universitas negeri yang ada di kota kalian. Kalau di situ nggak ada, paling dekat itu setahu saya di UNES sama Undip. Emang itu yang paling dekat dari kita. Dulu saya ambilnya di Undip, tapi teman-teman saya juga banyak yang ambil di UNES dan sama aja katanya, nggak ada bedanya dekat di mana. Dan masih ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa ditanyain waktu sesi tanya jawab. Terus ini hal apa yang diperlukan untuk lolos SBMPTN menurut saya? Yang pertama itu ada usaha jelas. Kalian nggak bisa lolos di sini tanpa belajar, karena materi itu benar-benar luas dan kita nggak tahu apa yang bakal keluar di sana. Setiap tahun itu kisi-kisinya ganti. Jadi memang usaha itu penting. Dan kedua doa. Bagaimanapun setiap kegiatan kita tuh tidak pernah boleh lepas dari yang namanya doa. Karena selain doa bisa jadi placebo buat kita, buat jadi penyemangat buat kita, doa juga mendekatkan kita dengan yang mengatur takdir kita. Jadi semakin kita dekat dengan yang Maha Kuasa, ya insya Allah jalan yang kita tempuh jadi semakin gampang. Dan yang ketiga, tentang bedanya dari beasiswa tadi,
untuk lolos di SBMPTN ini kalian butuh yang namanya dana. Karena SBMPTN itu bisa dibilang mahal, ya bisa dibilang tidak mahal. Untuk daftar awalnya saja, setahu saya, kalau kalian tidak punya KIP, kalau kalian punya KIP itu gratis, meskipun kalian masih statusnya calon penerima, tapi kalau kalian punya kartunya doang itu gratis kalian daftar. Tapi kalau kalian nggak punya KIP, itu daftar SBMPTN setahu saya itu bayarnya 200.000 untuk sekali tes. Dan kesempatan kalian tes itu 2 kali. Jadi kalau kalian tes pertama gagal, itu bisa ikut tes kedua bayar 200.000 lagi. Jadi total 400.000 itu SBMPTN. Itu baru daftar tesnya aja, belum. Nanti beli perlengkapannya kalau semasa pandemi itu perlengkapannya biasanya ada masker, face shield, terus belum juga kalian nanti ongkos buat berangkat ke sananya. Pokoknya banyak kan SBMPTN uang keluarnya. Terus ini beberapa strategi belajar yang saya gunakan saat saya ikut SBMPTN. Yang pertama, gunakan waktu sebaik mungkin. Saya tahu lah ya, namanya duduk di kelas 12 itu gimana, apalagi kita belajar online kan udah biasa di rumah setelah HP, udah biasa ikut pelajaran juga cuma bulan gitu. Untuk SBMPTN ini tolong ya di apa ya namanya, lebih di banyakin lah waktu belajarnya. Terus yang kedua, pahami materi apa yang bakal dikeluarin saat tes nanti. Kalau saya dulu cari info itu dari saya beli buku, itu ada namanya Wiki. Itu isinya gizi yang bakal keluar di SBMPTN nanti. Terus ketiga, fokus pada pembahasan soal. Kalau menurut saya, kita belajar lewat materi itu tuh nggak efektif. Yang paling efektif kita itu memang nyari soal, kita kerjain, dan benar nggak benar kita cari dulu jawabannya itu. Itu yang menurut saya lebih efektif, karena nanti kadang-kadang ya soal SBMPTN itu bisa saja sama dengan soal yang kita pelajari saat kita belajar soal itu. Dan yang keempat itu pakai trik. Jadi kita ngerjain SBMPTN itu jangan manual, jangan ikut rumus yang ini kali ini. Biasanya itu SBMPTN ada triknya sendiri. Tahu-tahu soal wajar banget, tiba-tiba jawabannya cuma 0 atau jawabannya cuma 1. Itu ada triknya sendiri. Dan kelima itu jaga kondisi tubuh. Yang namanya belajar ya belajar, tapi kenali batasan kita juga. Saya juga dulu gitu Pak. Saya ya belajar tapi juga masih main game sama teman-teman saya gitu. Karena memang kalau belajar tok itu memang menghancurkan tubuh gitu. Jadi jaga kondisi tubuh kita, jaga juga kondisi mental kita selama kita ikut SBMPTN. Dan yang keenam itu bergabung dengan chat group peserta SBMPTN. Yang namanya chat group ini meskipun kelihatannya kadang nggak penting ya, tapi bagi saya itu penting banget. Karena apa? Biasanya info-info SBMPTN ini keluarnya bukan dari Google, bukan dari mana-mana, tapi dari chat group. Biasanya juga murid-murid malah lebih tahu dari guru-guru yang ngurus di sekolah itu karena mereka gabung di chat group. Selain buat informasi itu, chat group juga buat kita tambah motivasi lah. Soalnya kita juga kumpulnya dengan orang-orang yang sama-sama ambisi buat lolos di SBMPTN ini. Nanti kita lihat teman kita usahanya udah begini, masa kita cuma begini-begini kok. Jadi kita akan tambah apa yang namanya tambah spirit buat semakin berjuang di sini. Dan yang ketujuh, saya nggak tahu ini termasuk strategi belajar atau enggak, tapi saya ulangi untuk kesekian kalinya, doa itu penting dalam satu usaha. Karena saya juga merasakan sendiri rasanya belajar tanpa berharap itu gimana. Soalnya kalau kita berdoa kan kita lebih punya harapan, kita punya sosok yang kita percayai bakal membantu kita dalam setiap langkah kita. Dan mungkin itu inspirasi kelas dari saya pagi ini. Mungkin saatnya bisa dilanjut ke sesi tanya jawab ya Pak. Boleh langsung tanya lewat chat juga boleh, langsung tanya lewat itu juga boleh. Kalau ada yang mau tanya silahkan tanya dari chat group, nanti saya jawab, atau mau open mic ke apa-apa. Ini kok ada Jaya di sini? Tahu kan? Ayo yang mau tanya.
Kedengeran nggak Jar? Kedengeran. Oke, silakan yang mau tanya bisa langsung lewat chat atau ngomong langsung ya. Yang jelas memang kalau kita berbicara mau kuliah itu menurut saya itu tidak bisa persiapan itu hanya dari kelas 12 ya kayak gitu, karena yang seperti Mas Fajar tadi yang dibilang, karena rata-rata misalkan kita nanti mau senam PTN itu ternyata yang dipakai nilai rapotnya itu rapot semester 1 sampai semester 5 ya kayak gitu. Jadi ternyata semester 6 itu tidak dipakai gitu, apalagi SBMPTN. Terus kalau misalkan siswa-siswi nanti yang ingin daftar kuliah, coba jalur apapun ya, karena memang jaringan di Muhammadiyah itu kan tidak hanya negeri ya, maksudnya kita arahkan ke senam PTN sama SBMPTN saja, tapi kita juga punya relasi dengan beberapa universitas Muhammadiyah yang alhamdulillahnya kan ya cukup besar lah ya, kayak UMS, Unimus. Terus kemarin ada yang sampai ke UM Magelang ya, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Kudus gitu, dan kualitasnya juga ya hampir mirip lah ya walaupun memang tidak seprestis negeri, tapi ayolah kita ini. Kalau kemarin saya cukup senang ya, karena yang kuliah itu semakin banyak dari SMA Muhammadiyah 2 Mayong, dan rata-rata itu beasiswa juga gitu. Oh ya, selain KIP terus beasiswa terus SBMPTN senam PTN itu ada SEPAN PTKIN ya. SEPAN PTKIN itu biasanya yang pengen daftar di IAIN atau UIN. Nah, di sana juga ada jalur KIP juga kayak gitu. Nah, besok kita coba konfirmasi kepada alumni-alumni kita yang ada di IAIN ya atau UIN. Nah, nanti saya coba hadirkan di Inspiration Class kayak gitu. Oke, silakan yang mau bertanya terlebih dahulu, saya persilahkan. Dari kelas 11 nggak apa-apa ya, atau kelas 10 juga nggak masalah, karena memang hal ini tuh butuh persiapan. Tidak duduk kelas 12 tuh kalian baru siap-siap mau mikir kuliah kayak gitu ya. Gitu, silakan. Rifki mengatakan Rif, Vivit Bintang, Nurul, Triana kemana Triana? Oh ya, Triana yang dari kelas 11 ini juga harus tanya ini, maksudnya tanyanya tentang persiapan di kelas 11 dulu gimana kayak gitu ya. Rifki. Oh iya, penting sih. Kita ada pertanyaan dari Rifki juga nih. Mas Fajar, bagaimana strategi memilih jurusan? Pilih jurusan sesuai minat tetapi pesaingnya banyak, atau pilih jurusan yang sepi tetapi kurang diminati? Ini setiap peserta nanti bisa punya pendapat sendiri-sendiri ya. Dulu saya itu jujur, saya diomongi sama Mbak Ais itu, kalian pasti kenal kan Mbak Aisyah. Itu dulu saya diajarin dia ke perairan sama kayak dia. Itu kenapa saya pilih perairan? Karena perairan itu saingannya dikit. Saya diajarin ke sana. Tapi sesuai kepercayaan saya, sesuai ideologi saya nggak mau ikutin dia. Kenapa? Karena 4 tahun kuliah itu lama. 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Makanya saya ambil jurusan yang saya sukai. Dari dulu saya mau yang medis. Sejak awal saya daftar UNIP, daftar UMS, daftar UMY, itu jurusan yang saya ambil sama.
keperawatan, farmasi, sama kedokteran. Saya belum pernah bilang ini siapa-siapa di dunia. Saya pernah daftar kedokteran. Dulu saya daftar dulu urusan apa sih? Urusan apa namanya? Urusan biaya ya kita pikir setelah nanti saya lolos. Itu kenapa? Karena saya pilihnya jurusan yang saya sukai. Meskipun pesaingnya banyak, tapi kembali ke diri kita sendiri. Kita juga lihat kemampuan kita. Kalau misalnya kita merasa nggak yakin bahwa kita bisa bersaing di situ, saya sarankan pilih jalur aman. Nanti kan kalian SBMPTN atau SNMPTN kan pilihannya dua. Bisa lah, yang pertama itu minat kita, yang kedua kita isi yang pesaingnya sedikit. Begitu kalau menurut saya. Oke, tak tambahin ya, ini juga penting bagi kalian nanti yang mau kuliah. Nah, kemarin kan ada kejadian itu, Mbak Ayu itu, Aisyah Ayu itu ya, itu lolos 6 PTN. Padahal kalau kita hitung-hitungan nilai rapot itu nggak masuk ya, Jar ya? Nggak masuk ya? Kayak gitu. Tapi maksudnya nggak masuk 3 besar. Kalau kita waktu kirim ke mana itu datanya ke Jakarta, tapi malah dia yang lolos. Nah, ini ternyata pemilihan jurusan itu sangat penting, dan seperti yang dibilang Mas Fajar tadi, ternyata perairan memang ininya sedikit gitu. Terus satu lagi kemarin terbaru Mas Fajar ini, ada Mbak Sri kalau nggak salah ya, dia ambil bahasa Arab di UIN Wali Songo. Nah, kemarin kan konsultasi ke saya, Pak, jurusan yang apa jarang diambil itu apa, yang bahasa Arab, maksudnya univ mana kayak gitu. Saya kasih pilihan 3 UIN Wali Songo, IAIN Salatiga, sama UIN Sunan Kalijaga. Nah, dia kan daftar SPAN PTKIN. Nah, adalah yang keterima UIN Wali Songo. Pesaingnya itu juga lumayan, nggak terlalu banyak kayak gitu. Itu bisa kalian cek kalau misalkan pesaing itu ya di ini website resmi dari ini ya, kampus biasanya ada. Jadi kuota yang diterima berapa, terus yang sudah daftar atau milih program itu berapa kayak gitu. Nah, itu nanti ya, itu juga bisa kayak gitu. Itu sih tambahan dari saya, karena memang sangat penting mulai dari sekarang. Kalian yang kelas 10, kelas 11 ataupun yang kelas 12 nanti kalian bisa ini apa, cari-cari referensi. Tidak menutup kemungkinan itu yang ini aja apa, jurusan-jurusan yang mungkin kalian asing juga bisa loh ya, kayak jurusan desain grafis kayak gitu kan sekarang lagi banyak, informatika kayak gitu kan. Nah, itu sekarang lagi banyak itu ya, lagi banyak peminatnya maksudnya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi, Mas Afik. Nah, ini yang kelas 12 ini. Mas Afik, Mas Agung, Mas Iftikar, Mbak Mita, Mas Ismail ya. Nih silakan kalau ada yang mau tanya. Mas Jaya Satrio. Pokoknya gini ya, kalau nanti kelas 12 atau kelas 10 dan 11 ada apa-apa itu komunikasi ke sekolah. Karena masalah nilai, masalah akun itu nanti lewat sekolah. Kalian tidak bisa sendiri. Ya. Nah, bahkan ketika kita mau daftar beasiswa di swasta pun itu nanti lebih aman itu melalui sekolah. Kalau nggak melalui saya nanti melalui BSD kayak gitu ya. Nah, itu yang kemarin 2 tahun ini sudah kejadian. Kalau kalian daftar sendiri tanpa dipengetahui sekolah, nanti repot-repotnya itu kalian berjuang sendiri. Tapi kalau diketahui kan kita bisa mengarahkan terkait jurusan, terkait kalian milih beasiswa apa kayak gitu. Gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Mbak mati no? Wah, Pak Sentang.
Oh ya, kudu sih yang bertanya tak kasih voucher. Gimana, ada lagi apa enggak? Iftikar ini rencana mana If? Sudah memilih kampus atau jurusan atau tidak? Atau Agung? Silakan kalau ada yang tanya lagi, kalau sudah nggak ada yang tanya kita cukupkan ya. Ada yang tanya lagi nggak? Afik, Agung, Ismail, Amita. Kalau Rifki sudah tahu ini info-info yang sudah berkembang saat ini. Halo Rifki. Ya udah, kalau nggak ada yang tanya, nanti bagi kelas 10, 11 dan 12 nanti kalau mau konsultasi terkait karir ya, nanti bisa ke Bu Esti BK, atau nanti mungkin bisa ke saya juga, nggak masalah ya, kita sharing-sharing. Nomor WA sudah tersebar ya, nomor WA Bu Esti dan nomor saya kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya mau kontak Mas Fajar juga nggak masalah ya. Memang benar yang dikatakan Mas Fajar tadi, kelebihan di Solo itu memang biaya hidup ya, itu juga saya sudah pernah merasakan. Terus religiusitas itu juga lebih masuk di Solo ya, atau Jogja ya nggak terlalu sih, cuma bisa lah gitu. Nah, nanti kalian tinggal memilih saja sih. Yang pasti tetap optimis ya, jangan pernah pesimis. Saya tuh misalkan ada anak yang mau kuliah tapi pesimis tuh ini agak ragu-ragu gitu ya. Jadi kalau yang optimis kan berbagai jalan ditempuh kayak gitu. Nah, berbagai jalan ditempuh, diarahkan bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan satu kali jalur saja sudah nyerah, putus asa, ya nanti akan sulit kayak gitu. Ya, itu sudah banyak dialami orang ya, atau banyak dialami sama teman-teman. Kemarin 1 tahun yang lalu Mbak Nima itu ya, yang dapat KIP di Unimus itu, teknologi pangan, itu juga nggak hanya satu jalur ya. Terus saya sendiri juga dulu tidak satu jalur, sampai ke Malang ya, dulu sampai ke Semarang juga, ke Malang sendirian gitu. Terus yang paling penting lagi itu adalah peran serta orang tua. Nah, ini yang tadi saya sempat dengar ceritanya Mas Fajar itu ya, bapaknya sampai itu di situ terus merasa kok kayak dirhaka gitu. Emang benar, nanti kalian masa-masa lulus SMA itu akan merasakan kita sebagai anak ini akan memberikan apa bagi orang tua kita, mau kerja atau mau kuliah. Kalau mau kuliah seperti apa kayak gitu, mau dibayar lagi atau mau cari biaya sendiri kayak gitu. Itu nanti pasti akan jadi pertanyaan kita, ataukah mau kuliah sambil kerja kayak gitu. Itu pasti akan muncul ya pertanyaan-pertanyaan itu. Maka dari sekarang kita